Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Bang John. Spesial pakai telur. Pakai telur. Iya. Ini kita di mana? Kita lagi kunjungan nih ke pabrik NHK. Wih. Di Apa itu? Di mana dulu dong? Itu apa dulu NHK? NHK adalah helm yang digunakan oleh pembalap MotoGP Remy Gardner yang Nah. kemarin juara dunia Moto2. Enggak, soalnya kenapa gue tanya? Karena NHK ada juga di Jepang. Oh gitu. Tapi salah satu stasiun televisi ya. Oh, kantor berita Jepang gitu Nah, sih. beda sama ini. Beda. Kalau ini ya udah tau lah, helm. Nah, kita penasaran kan? Penasaran. Waktu ya di beberapa episode lalu kan kita udah Iya. bilang Pajo. Betul, itu yang sampai langsung Iya. betul. Sekarang orangnya udah ada di depan kita nih. Iya. Berikut, wah tim apa? Tim Technical timnya technical nih. ya. Iya. Nah, kita lagi mau ngebedah nih guys. Apa sih keistimewaan helm? Ya waktu sempat ada ngobrol. Ternyata mimpi dari Citerep akhirnya menjadi juara dunia. Ya, kita sekarang ada di Citerep, Kabupaten Bogor. Dekat rumah Bang Joni. Yo, jangan lupa juga teman-teman nih, tetap jaga protokol kesehatan Ya. 5M. Itulah dia. Mungkin bisa diperkenalkan ya, Bang. Iya. Pak Jo. Oke, saya mau kabar. Iya. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Sehat, Pak. Oke, thank you nih buat datang. Siap. Ya. Sehat dan bahagia, Pak, kita, Pak. Ya, betul. Kita juga terima kasih nih diberikan kesempatan nih di kondisi yang ya lagi Ya. cukup susah juga kan Ya. sebenarnya. Ya. Jadi gimana nih Pak Jo? Ya, kalau di kita ini terima kasih buat teman-teman kunjungannya. Tahun 2021 ini tahun yang spesial lah. Walaupun di tengah-tengah kalau kita bicara dari perspektif World Championship ya, Betul. kita sudah tahun ke-3 dan tahun ke-4 tahun 2021. Nah, dengan umur yang masih 4 tahun, kita bisa mendapatkan title yang paling membahagiakan di World Champion. Ini benar-benar luar biasa. Untuk tahun 2021 ini, apalagi World Champion di kelas kategori Moto2 itu juara dunia gitu. Dan di mana helm NHK sendiri kan tagline-nya itu kan helm sang juara. Betul. Sehingga kita membuktikan bahwa kita juga bukan hanya juara di level nasional dan juara di level Asian GP atau ANRC 1000 cc dengan Aslan Shah, tapi juga di World Champion pun kita juga mendapatkan title helmnya sang juara, World Champion helmet seperti itu. Jadi luar biasa, kita tetap terus berinovasi dan terus mengembangkan untuk kebaikan dunia permotoran di dunia atau di nasional gitu. Pak Jo, boleh Ya. dikenalin dong nih sama timnya nih Pak Jo. Siapa gitu kan Pak Jo? Ya. Karena setahu saya nih, ya 2 orang ini apa ya? Sosok penting di Sosok balik penting di layar. balik layarnya NHK juga nih Pak Jo. Iya, di World GP. Sebenarnya sosok pentingnya itu banyak. Oh banyak ya? Banyak. Tetap tim itu kita nggak Oh, boleh oke, ngambil kredit. oke. Cuman yang frontlinernya Ya. memang di sebelah kanan saya gini, Dede Herman, Jadi ya dari warga Tasik. Jadi Dede Herman ini juga adalah sayap kanan untuk tulang punggung NHK di nasional maupun internasional maupun di World GP juga sekalipun gitu loh. Oke. Ini perjuangan kita bersama-sama. Kalau yang di sebelah kiri Bapak Nur Samsi atau nickname-nya Caeng. Nah, dia dari Pangandaran. Wih. Dari Pangandaran, tapi kita semua rame-rame ya dari 15-20 tahun terakhir udah di Citerep. Jadi seperti inilah. Makanya kita sebutnya helm dari Citerep gitu loh. Dari Citerep menjadi juara dunia gitu Pak Jo. Ya, ya? seperti Bangga produk Indonesia Ya. makanya. Perjuangan kita sih bikin helm yang terakhir diakuin oleh juara dunia sekalipun, perjuangannya itu bukan langsung dari World Champion. Di tahun 2016-2017 pun juga pembalap-pembalap nasional kita pun sekelas Willy Hammer Iya. dan sebagainya itu ikut ngetes juga. Jadi perjuangan yang ini ya kreditnya ya di semua kalangan. Nah, ya. Ya. Termasuk ya awal mulanya juga dari Indonesia Ya. keluar dan akhirnya juga tetap untuk Indonesia Pak Jo. Betul. Kita sendiri tidak
termasuk helm yang dari awal sampai akhir kita benar-benar pakai pengembangan dari internal kita. Dari awal sampai akhir. Jadi ibaratnya pinter bodoh, cakep nggak cakep itu guling-guling ke sampai sampai bener. Itu bahasa kita sehari-hari di kita ketemu masalah, kita selalu mikir bagaimana solusinya. Masalah selalu mikir solusinya sampai bisa berhasil sampai hari ini. Seperti itu. Nah, bukan kaleng-kaleng juga nih saya boleh tambahkan. Apa tuh? Ya kalau namanya helm NHK ini meskipun ya keren banget ini, itu bukan tanpa alasan. Alasannya juga adalah agar produk yang digunakan konsumen di Indonesia juga lebih oke. Itu sebabnya mereka ikut di kancah dunia, bukan semata-mata image, bukan semata-mata gengsi, tapi mereka mencari terobosan-terobosan yang ada yang bisa dipakai oleh pengguna-pengguna di Indonesia. Jadi hampir semua produk NHK yang dipakai pembalap-pembalap dunia ini, masukannya, inputannya, kelebihannya juga diterapkan kepada produksi massalnya. Bukan begitu Pak Jo? Ya betul, 100%. Jadi ujung-ujungnya adalah pengembangan produk nih Pak ya? Iya. Untuk kepuasan konsumen. Ya, karena kalau di balapan nasional dan di balapan Asian Race pun itu bisa mengembangkan produk sampai level titik yang cukup maksimal. Tapi kalau mau nyampe level benar-benar maksimal itu mesti masuk ke kelas World Champion. Karena mereka itu nge-push limit daripada limit yang sudah ada. Mereka setiap hari selalu mencoba untuk memecahkan rekor. Nah, itu memecahkan rekor. Nah, itu bukan yang mudah, dan begitu masuk ke World Champion, sebelum kita berangkat ke MotoGP kita merasa udah hebat di nasional. Tapi begitu masuk ke World Champion, wah ternyata ada gunung yang lebih tinggi daripada gunung. Nah, kita coba pelan-pelan belajar sampai kita bisa sampai hari ini. Gitu. Nah, Pak Jo, saya pribadi dan juga pasti teman-teman nih mau tahu nih Pak Jo, apa sih keistimewaan dari helm NHK ini kalau untuk yang dipakai di MotoGP gitu? Ya. Apa sih Pak Jo dibandingkan dengan ya ini udah beberapa generasi kan Pak Jo? Udah generasi udah sampai ke 4 generasi ya. Generasi kan? Betul. Udah pasti ada pengembangan dong. Pengembangan banyak. Sampai yang ya terakhir dipakai oleh Remy Gardner untuk juara dunia di Moto2. Ya. Pengembangannya apa sih Pak Jo? Pengembangan itu waktu 2018, 2018, 2019, 18 utama. Kita punya helm itu masih lebih kita flashback nih ya. Helm itu lebih berat. Itu berat helm mungkin sekitar 17, 18. Ya, pembalap banyak bilang overweight. Saat itu dipakai oleh Abang Karel Abraham dari Chassis Public. Waktu itu tim Ducati Aspar ya. Nah, tahun 2018 itu Bang Karel, ya kita nyebutnya Bang Karel aja biar lebih friendly lah. Nah, Bang Karel itu kasih masukan, helmnya perlu dibuat lebih slim, dibuat lebih aerodinamis, dan masukannya itu adalah spoilernya diperpanjang. Nah, spoiler tuh yang belakang betul. Nah, tahun 2018 itu masukan itu kita terima, kita olah. Tim kecil kita ini membuat spoiler itu lebih panjang gitu, lebih panjang dan lebih dinamis. Tujuannya untuk mendekatkan value dari aerodinamis untuk produk. Di tahun 2019 kita memberikan spoiler panjang, lalu kita mencoba meningkatkan sirkulasi helm performance-nya di dalam musim dingin, musim panas, hujan dan sebagainya. Di tahun 2019 pun itu balapan kena hujan tuh banyak sekali. Kita ngebuktikan helm NHK GP Artec mau hujannya itu segede-gede jagung pun tidak ada kebocoran air, sehingga 23 lap di Valencia pun tidak ada masalah sama sekali untuk masalah bocor atau air masuk, sehingga performa pembalap itu lebih meningkat lagi. Di tahun 2018 peningkatan oleh Karel Abraham dan juga oleh Jacob Confield di kelas Moto3. Waktu itu Jacob Confield dia top 10 di Moto3. Kita ada masukan agak lebih banyak. Di tahun 2019 kita punya pembalap itu Remy Gardner dan Tito Rabat. Remy Gardner di SAG Team dan Tito Rabat di kelas Ducati Avintia. Betul. Nah, lalu di 2019 masukannya itu lebih banyak lagi. Ini
kita punya Tito Rabat itu dia World Champion Moto2 tahun 2014 atau 2015 ya? 14 ya. Ya, 2014 ya tentu buk pembalap yang top untuk misalnya nyampe level ke World Champion. Jadi dengan strategi dari pihak NHK mengambil seorang pembalap Tito Rabat, kita tentu banyak dapat masukan-masukan yang sangat-sangat berharga. Ya. Nah, lalu di Muhammad Moto2 ada juga Remy Gardner memberikan masukan juga. Nah, kedua pilot tersebut lahir dari background yang berbeda dengan riding style yang berbeda. Remy Gardner agresif dengan very strong braking point. Otomatis kalau braking pointnya itu, braking power itu termasuk yang paling kuat, otomatis dia itu akan mengerem sangat-sangat last minute. Jadi dia benar-benar kalau sebutlah dia lagi lari 240, ya, dia harus tikung ke kanan karena dia brakingnya lebih telat daripada orang lain. Otomatis tenaga yang dihasilkan itu dia harus keluar dari fairing itu kan sangat-sangat besar. Ya. Nah, disitulah kita tes the limit. Kita punya helmet dari NHK GP Artek oleh Remy Gardner. Nah, Tito Rabat di kelas MotoGP dengan motor Avintia, kalau nggak salah waktu itu masih dia memakai motor terbaru GP19. Nah, itu benar-benar speednya, top speednya kan sampai 255 waktu itu ya. Kalau sekarang kan sudah sampai 355. Kalau sekarang kan sudah sampai 363 atau 362 itu. Nah, itu top speednya itu benar-benar mencoba itu aerodinamis di kecepatan 350, 55. Itu juga memberikan pengembangan helm itu perspektif lebih besar. Nah, salah satu improvement yang kita masukkan di dalam setelah kita mempunyai Tito Rabat di 2020 Avintia itu di bagian sial bawah gitu kita ubah bentuknya. Itu sedikit, hanya penambahan 2-4 mm. Tapi di kecepatan 350, 2-4 mm itu besar sekali pengaruhnya. Presisi yang kita modified itu pengaruh banget untuk kestabilan di straight. Nah, dari situ satu input yang sangat bagus kita masukkan, kita stabilkan lagi helmnya, dibuat lebih ringan lagi. Itu dari tahun 2018 ke 19 ada pemotongan sekitar 100 gram. Di tahun 2019 ke 2020 kita bereksperimen dengan material yang baru lagi, kita kembangkan helm itu lebih ringan lagi sampai 70 gram. Jadi 70 gram. Total sekarang yang dipakai pembalap sekitar 1.550. Ya, dan disitulah kita kembangkan lagi teknologi yang dimiliki oleh NHK GP Artek. Satu keunggulan kita yang paling utama dari pembalap-pembalap yang lain karena kita berasal dari pembalap dari helm yang balapan dari negara tropikal yang sering hujan, walaupun hujan gede pun tidak ada red flag, tidak ada red flag jalan terus. Teknologi yang kita punya yang sampai saat ini bisa dibilang dimiliki hanya NHK di pedok MotoGP, yaitu teknologi untuk semacam anti water, di mana pembalap itu tetap punya pandangan jernih walaupun hujan besar. Itu gitu. Bukan dari visor ya Pak? Dari visornya, tapi bukan eksternal film. Atau tambahan, karena kalau eksternal film gitu pun dengan kecepatan tinggi dia kan juga tetap memberikan attachment di depan visor kan termasuk resiko. Nah, itu harus dari visornya sendiri. Nah, kita yang memakai teknologi hidroponik teknologi kita taruh di visor tersebut gitu. Ya, jadi ini yang sampai sekarang belum punya. Maka itu kalau teman-teman lihat di balapan Asia maupun di World Champion itu kita lihat lagi hujan besar, begitu motornya balik ke pit itu kacanya itu kayak nggak habis hujan, helmnya mungkin basah tapi visornya bening sebening-beningnya. Di situ kelebihannya kita punya juga anti water. Memang teknologi itu sangat sulit tidak ada diadopsi, tapi kita berhasil menginfuse ke teknologi visor tersebut. Jadi ini pengaruh. Semakin kamu bisa menjernih melihat ke depan, pemandangan ke depan, otomatis kamu bisa bereaksi lebih lambat kepada orang lain, sehingga kamu bisa mengambil advantage atau kelebihan-kelebihan itu yang tikungan lebih agresif, karena kamu melihat lebih jauh, seperti itu. Tapi itu bukan dari apa ya Pak? Maksudnya kan ada juga ya bahan yang disemprotkan ke visor gitu. Tapi bukan seperti itu. Bukan anti-fog atau bukan coating, bukan pakai salep atau apa, bukan pakai stiker plastik. Bukan dari visornya sendiri. Ya maaf kata nih Pak, untuk visornya sendiri udah nggak perlu anti-fog dong.
Enggak, kalau Pfizer-nya sendiri anti fog bisa. Di kita pun memberikan di tahun 2021 akhir 2022 awal kita memberikan konsumen itu ada yang bagian luarnya anti scratch, dalamnya anti fog. Itu Pfizer sendiri. Tapi kalau keadaan itu lebih parah atau lebih dingin dan hujan udah 2 hari 3 hari nggak berhenti, kelembapan 90%, suhu 18 derajat atau 20 derajat di puncak, tentu itu tidak akan kuat. Dia harus tetap dibantu dengan pin lock. Maka itu kita sendiri pun disupport full dari pin lock, gitu loh. Dari pin lock teknologi ini juga harus berterima kasih kepada technical supplier dari pin lock. Jadi dia memberikan produk yang terbaik. Tapi itu hanya untuk perlindungan di dalam supaya tidak fogging. Untuk yang di luar itu pengembangan dari kita sendiri. Seperti itu. Wah, keren juga guys. Jadi itu salah satu bukan kaleng-kaleng. Nah, dan tadi Pak Jo bilang ini nggak dimiliki sama sampai hari ini di merek brand lain. Betul, sampai hari ini di race terakhir pun saya tidak lihat. Gitu loh. Bravo, NHK. Ya, dicobain juga sama pembalap Boben Schneider dari Belanda. Dia waktu race berapa kali kan Oktober November kan sempat hujan. Betul. Itu dia bilang, tidak ada sama sekali. Air begitu nyampe langsung ngesot. Seperti itu. Daun talas, bukan ini efeknya daun talas. Jangan-jangan itu yang dipakai efeknya itu hampir sama dengan daun talas, sama sekali air nggak nempel. Nah itu di situ. Kalau coating kan atau salep-salep gitu masih suka ada. Apalagi ya bercaknya itu kan setelah kering pun suka ada kan Pak. Kalau pakai kimia nih. Seperti itu. Oke. Nah Pak, ini yang saya tahu nih di meja ini ada satu nih GPR Tech yang memang untuk keperluan race Remy Gardner nih Pak. Bahkan yang tengah nih yang kemarin dipakai selebrasi nih guys. Selebrasi. Juara dunia. Spesial nih dia edisi terbatas. Dari dulunya. Ini limited edition. Coming soon. Ternyata coming soon guys. Nah di satu lagi nih Pak, yang ini nih Pak. Kayaknya ini produk massal nih Pak ya. Ini produk massal. Produk massal ya. Sebenarnya motifnya hampir sama dengan yang biasa Remy pakai nih Pak. Yang ini ada livery Red Bull-nya. Kalau yang ini livery Remy Gardner sendiri. Ya. Nah, Pak, yang saya mau tahu ini apa sih Pak perbedaan antara ini tadi nih. Ini untuk keperluan race, ini untuk kebutuhan street untuk jalan raya normal harian guys. Kira-kira apa sih Pak yang membuat beda nih Pak? Kalau untuk outer shell-nya sebenarnya beda. Beda. Oke. Beda. Di helmnya GPR Tech Race itu kita punya shell 5 dari XXS, XS, S, M, L. Jadi setiap nomor kepala 535, 5253 dia punya shell sendiri. 5354 dia punya shell sendiri. 5556 nah itu dia punya shell sendiri. Lalu 5758 dia punya shell sendiri, 5960 dia punya shell sendiri. Ini ukuran tuh lingkar kepala kan? Lingkar kepala, betul. Guys, jadi pamannya pakai helm tuh nggak sembarangan, diukur dulu. Jadi kalau yang race itu size-nya itu customize. Jadi dipakai anak umur 9 tahun, helmnya kecil. Dipakai orang yang pembalap seperti Boben Schneider atau Remy Gardner itu pas. Dipakai di pembalap yang veteran yang sudah gemuk dan besar itu pun juga helmnya besar, size L atau XL gitu, seperti itu. Jadi size-nya beda-beda. Kalau yang versi street itu kita mempersimpel semuanya karena untuk menekan cost dan biaya. Ada shell-nya hanya 2, M dan L. Nah, tentu kenyamanan akan dilimit comfort-nya. Tapi kalau dari safety ya nggak perlu khawatir, tetapi untuk kategori di street kebutuhan jalan raya soalnya kan Pak. Kebutuhan jalan raya, tidak untuk dipakai untuk race, nabrak apa dan sebagainya. Race pakai yang bisa. spek pala. Betul. Karena kan kalau bicara soal kecepatan, jalan raya dan sirkuit udah pasti beda. Jalan raya ngebut di atas 150 udah pasti hilang. Iya. Beda dengan kebutuhan sirkuit di atas 150. Bahkan yang Ducati berapa Pak? 362 ya. Nah, jadi itu Pak perbedaannya. Untuk materi bahan pasti udah beda ya. Dari materai shell yang paling beda itu adalah
ini yang paling beda itu dari teknikal kalau yang race itu dari fiberglass, composite, carbon, Kevlar, combination dengan bumbu-bumbu untuk memperkuat itu shell, untuk memberikan keringanan yang paling ringan tapi kuat gitu. Nah kalau untuk yang shell yang dari termoplastik itu dia mempunyai bahan, dia lebih tidak akan sekuat fiberglass, composite, carbon, Kevlar, tidak mungkin. Tetapi dia punya keunggulan dari segi cost itu sangat-sangat efisien. Nah sehingga tingkat keefisienan itu bisa kita berikan kepada konsumen. Seperti itu. Jadi makanya tadi pasti ya soal harga juga bahkan beda ya Pak. Iya. Lebih terjangkau yang street lah. Nah itu dia. Nah Pak, itu tadi bicara tentang shell Pak. Untuk kayak semacam padding, terus visor itu gimana tuh Pak? Nah, kalau untuk visor terus terang kita memberikan 100% sama. Ya, 100% sama. Apa yang dipakai pembalap itu sama yang dipakai. Apa yang dipakai di race juga muncul di street. Hanya saja R&D-nya itu perlu waktu untuk turun sampai ke street. Contoh, kita punya spoiler pendek, spoiler panjang. Lalu di interior dalamnya itu ada sedikit berubah. Kita belum sempat mengupdate ke versi streetnya. Otomatis 3-6 bulan ke depan yang race-nya itu dapat yang updatean terbaru. Gitu. Jadi seperti kayak kalau di kelas MotoGP itu pembalap factory team dengan satelit ya. Factory team dia langsung balapan berjalan, dia ongoing research, dia langsung ongoing part terbaru gitu. Maka itu yang di race ini kita tidak jual ready stock. Kebanyakan customer mau yang pesan apa, hari itu dia pesan, dia dapat spek yang paling terbaru dari kita. Itu kelebihannya. Jadi kalau namanya ini info juga nih, kalau ada yang pesen buat balap pasti akan ditanya spesifik ukuran, model, sampai mungkin ntar buat padding-paddingnya. Jangan sampai ntar pesen yang buat balap tapi tidak nyaman. Ya, seperti itu, karena kegunaannya itu tentu kalau di street tidak ada orang lari 358, 362 itu di jalanan. Tapi kalau misalkan di race tentu itu helm akan dipaksa push to the limit. Seperti itu. Over the limit malah. Karena nggak wajar orang yang motor 300 km per jam ke atas. Seperti itu. Jadi termasuk tadi ya Pak, visornya juga ya? Visor apa? Teknologi apa Pak? Apa itu? Hydroponic. Kita hydroponic maksudnya teknologi yang air tidak menempel. Kalau bahasa ininya ya itulah. Daun talas lah. Hydroponic ya. Hydroponic ya betul. Seperti daun talas gitu. Jadi karena air menurun. Saya mau tanya nih apa yang berdua nih. Pilih aja Pak. Jarak dia tanya kanan. Udah dimulai dari 2017 ya. Suka dukanya apa sih, dan selama pengalaman semusim nih pembalap tuh rewel soal apa sih kalau umpamanya terkait dengan helm yang digunakan, helm NHK yang dipakai nih? Buat Samsi deh. Iya. Kalau untuk selama ini ya, yang pertama buat saya sendiri ya pengalaman sama ilmu itu penting ya. Kalau untuk suka dukanya ya untuk masalah rider ya seperti yang Pak Jo bilang tadi gitu. Kalau untuk fitting, kita untuk ngambil fitnya kan kita udah ada ukuran selnya tersendiri ya. Jadi untuk lingkar kepala setiap rider tuh sesuai dengan apa yang sel kita siapkan. Untuk pedupasnya seperti itu. Nah kalau Mas Dede Herman, kali mungkin dimarahin, namanya gimana sih ini? Udah enak ini pernah begitu nggak? Kemarin bukan Mas sih sebenarnya Kang kan Tasik, Tasik sama Pangandaran. Dua-duanya Jawa Barat, jadi Kang harusnya. Lu Kang Dede yang kemarin ngasih ke Pemigaran aja ya. Helmnya ini kan. Yang jingkrak. Itu yang begini-begini nih. Itu gimana tuh Kang? Suka dukanya. Pernah semprot sama Remy Gardner nggak? Gimana nggak tahu, orang sorenya langsung saya kirimin foto-fotonya ke ini Bang Eka. Ya untuk suka dukanya ya pembalap ya alhamdulillah nggak ada yang komen aneh-aneh gitu. Nggak segala Indonesia. Enak gitu. Nggak segala Indonesia. Pemasukan buat kita cuma hanya
angin, minta lebih besar gitu biar apa namanya? Biar enak, biar adem. Terus yang kedua cuman hanya apa sih nggak ada sih, nggak ada yang aneh-aneh semuanya karena di improve-nya udah dari 2018. Mungkin kalau 2018 banyak gitu masalah-masalah, tapi untuk 2021 kita udah semua udah enak semua. Dan dibuktikan dengan Remy Gardner jadi juara dunia. Yes. Nah, Pak, tadi ada street, ada versi race, dan tadi Bang Joni juga bilang bahwa kalau mau untuk balap iya, pesan GP itu Attack. bisa, Pak? Bisa. Nah, itu gimana caranya, Pak? Kalau pesan sebenarnya sangat mudah. Dari ruang tamu rumah masing-masing pun bisa. Ya, tinggal ambil handphone, langsung ke nhkstore.com, NHK Online Store, itu bisa langsung masuk ke linknya, bisa langsung japri dengan dengan customer service-nya, langsung dipandu. Kalau yang untuk pesen yang race, kita langsung pandu. Dari apps-nya itu langsung di-connect, lalu akan komunikasi, dia akan dimintain ini size kepala. Kita banyak kan minta size kepala dari foto depan atau foto samping. Lalu kita minta lagi juga, tidak minta hanya foto size, bukan hanya minta ukuran kepalanya. Kadang-kadang banyak orang yang suka baca pita itu, ukuran baju, salah baca. Dia nggak tahu nolnya di mana, satunya di mana. Nah, dia kadang suka ngomong 58. Begitu dibeli kelonggaran, padahal dia 57 karena pitanya salah baca. Akhirnya kita misalnya minta pasti ukur pita, difoto tolong. Nah, jadi kita tahu. Kita minta foto dari samping karena kita pengen tahu konstruksi kepalanya dia itu bulat Asia atau intermediate oval atau long oval. Kita minta juga foto dari samping karena kita pengen tahu berapa jauh dia punya posisi tempurung kepala bagian depan dan bagian belakang. Karena itu sangat penting. Terutama dari Bang Eka sempat ngomong bagaimana pembalap itu lari 280 300 dia nge-brake, helm nggak boleh goyang. Salah satunya adalah fitting yang pas adalah kuncinya. Tapi fitting itu yang boleh pas. nanti ini kalau kita ungkap semua di sini bisa 2 jam 3 jam. Panjang. Itu nanti kita bikin lagi ya, Pak. Boleh. Lagi nih, kita bikin lagi. Nah, yang saya mau tahu nih, Pak, untuk harga nih, Pak. Tadi kan Pak Jo bilang ini customize nih untuk yang race, dan untuk street ya memang sudah diproduksi untuk massal kan. Nah, kalau untuk yang street berapa? Kalau untuk yang race tuh range-nya berapa, Pak? Kalau yang untuk street itu kita memberikan dari yang race dulu lah ya. Boleh. Yang race itu kita memberikan ke konsumen itu harga 4,5 juta rupiah. 4,5 juta, guys. Itu sudah ready to race ya. Jadi ini guys. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan tipu-tipu. Apa yang dipakai oleh dari pembalap kita Tito Rabat di World Superbike atau pembalap kita di Remy Gardner di GP. Nah, itu sama apa yang dibeli sama konsumen. Itu sama persis. Dan kenapa kita sekali lagi kenapa tidak langsung bikin banyak taruh di gudang? Karena selalu dapat update-nya. Sayang ini bukan elektronik, tidak bisa software firmware update. Jadi mau nggak mau akhirnya kita bikin baru kita kirim. Kita bikin baru kita kirim. Nah, kalau untuk 4,5 juta itu saya rasa itu nilai helm yang sangat-sangat terjangkau. Nah, apalagi dari spare part-nya lengkap. Untuk 5-10 tahun ke depan pun saat produk ini sudah tidak produksi lagi pun spare part tetap masih ada. Nah, mau sekecil apapun semua ada. Nah, kalau untuk yang street itu harga terjangkau juga, sangat-sangat terjangkau, harga 1,2 sampai 1,6 juta rupiah. Helmnya itu simple, dia itu kenyamanannya masih sama dengan apa yang di race, performa sama. Teman-teman NHK lovers bisa mendapatkan sensasi yang sama, sensasi yang diutamakan dari kelebihan-kelebihan dari race. Contohnya aja visor yang kita pakai pun 100% sama persis. Mungkin ada sempat banyak masukan dari konsumen yang pakai, mereka bilang pandangannya luas sekali. Nah, ini mungkin saya sedikit boleh info kenapa pandangannya luas. Karena pembalap itu dia itu beda dengan
pengguna motor biasa. Ya. Kayak kita dia hanya lihat depan dan nggak melihat yang lainnya. Kalau pembalap di racetrack itu mereka itu selalu melihat 1, 2 sampai 3 tikungan ke depan. Jadi itu motor pasti jalan, dia di sebelah kanan, ambil contoh. Betul. Nah dia ambil contoh sebelah kanan, dia perlu masuk ke tikungan kedua. Nah dia untuk masuk tikungan kedua, dia perlu pandangan yang sangat luas sehingga tikungan kedua bisa ngelihat dengan posisi dia lagi rebah dan miring. Ya. Nah dia baru mau masuk ke tikungan kedua, belum masuk, baru masuk tikungan kedua, dia tuh lihat lagi tikungan ketiga, tikungan keempat. Ya. Nah untuk mengantisipasi kecepatan dia ini, semakin cepat dia mengantisipasi, semakin dia bisa berani full throttle. Apakah ada yang jatuh apa tidak, itu kan perlu diketahui. Karena mereka tahu konsekuensi daripada pilot tersebut sangat-sangat bahaya. Nah kaca yang besar ini, yang panoramic view ini, itu membantu untuk ke situ. Tentu kembali ke konsumen biasa, membuat dia lebih nyaman, sehingga dia bisa ngelihat posisi nunduk, dia bisa lihat truk datang, pohon mau tumbang, masakan lagi hujan kan di Bogor kan sering pohon tumbang. Nah, pohon mau tumbang, jalanan berlobang pun nggak kelihatan. Dia lagi lihat jauh, di 1, 2, 3, 5 meter di depan lubang pun dia kelihatan. Nah, inilah daripada kelebihan helm GP Artec. Oke. Jadi gitu ya, harganya satu ya. Pokoknya nggak lebih dari 2 juta untuk yang versi jalan raya. Versi streetnya. Sedangkan untuk yang versi race nggak lebih dari 5 juta, 4,5 ya Pak? 4,5. Itu udah dapat ya. Ini seperti pembalap MotoGP. Iya. Juga. Untuk Pfizer kan juga pasti dapat 2 kan Pak? Dapat. Bening sama ini mesti cek dulu, saya juga. Ya, dapat nggak sih? Dapat. Dapat ya. Dapat. Jadi Pfizer bening sama Pfizer smoke ya. Nah, terus lalu pinlocknya pun kita kasih pinlock yang level pro yang 120. Nah, untuk di situ. Nah, 120 itu mau hujan gede, napas huha-huha itu pandangan tetap jernih ke depan. Tidak ngembun. Tidak ngembun. Oke. Itu penting ya. Ya. Kalau untuk touring begitu kan, apalagi panas dan lembab kan, itu kombinasi untuk fogging sangat mudah. Seperti itu. Jadi itu guys, salah satu keistimewaan ya. Kenapa ya NHK akhirnya bisa menjadi juara dunia. Terutama untuk di kelas Moto2 ya Pak. Ya. Bikin bangga pokoknya, produk dalam negeri berasal dari Citerep, melakukan proses yang ya cukup lama juga, 2017 sampai 2021 hingga akhirnya jadi juara dunia, dan ya produknya pun bisa dirasakan oleh konsumen gitu. Bukan. Dan bahkan juga untuk yang ini juga ada untuk Halfest-nya ya Pak? Ada Halfest-nya juga. Buat teman-teman yang suka Halfest, tapi juga suka livery-nya Remy Gardner, ada juga tuh guys. Betul. Untuk tipe apa tuh Pak? Yang Halfest Pak? Halfest-nya itu kita buat di helm NHK R6, R6 dan juga ada yang terbaru yang kita mau keluar di bulan Januari, GT Avenger. Ya. Jadi apa? GT Avenger. GT Avenger. Nah, itu helm untuk fast touring. Oke. Tapi belum ada produknya Pak ya? Kami susun di bulan Januari. Kalau yang R6 sudah. Yang R6 sudah. Ya. Karena kan tadi ya sempat kan kita keliling pabrik tuh Pak. Kasih lihat kan tuh Pak, yang R6 kan. Ya. Oke. Bang, kayaknya nih untuk yang saat ini nih, Yang sekarang Ya. cukupan dulu deh. Dulu. Kita pirit-pirit. Iya. Nah, abis ini kayaknya lebih menarik kalau kita bicara yang tadi Pak Jo juga sempat bilang nih Bang. Betul. Bahwa gimana sih cara fitting ataupun ya memilih helm yang benar untuk kebutuhan harian dan juga untuk balap ya Bang. Untuk balap. Oke guys, saya Kamudiansyah dari Otoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Jino Mulia dari motormuslah.com. Pamit. Sampai jumpa.